Kembali bersama kami, pemirsa. Momen libur Lebaran, Taman Mini Indonesia Indah masih menjadi tempat wisata favorit warga Jakarta. Sejak Kamis pagi, kawasan Taman Mini Indonesia Indah yang berada di bawah naungan Holding and Journey Destination Management masih dipadati warga yang akan berlibur. Beberapa anjungan daerah, wahana kereta gantung hingga taman burung menjadi tempat favorit yang banyak dikunjungi warga. Jumlah pengunjung yang berwisata ke TMII telah lebih dari 13.000 wisatawan. Guna mengejar target pengunjung sebanyak 120.000 selama momen Lebaran, dalam sepekan ini manajemen Taman Mini Indonesia Indah tidak menaikkan harga tiket, bahkan juga menyediakan beberapa promo untuk beberapa wahana. Ini dari manajemen Taman Mini menargetkan 120.000 orang selama satu pekan, dan kemarin itu sudah 25.000 lebih di Lebaran ketiga ya, dan hari ini per tadi pagi itu sudah 5.000-an. Sepertinya sekarang juga sudah makin ramai nih, makin bertambah. Dan biasanya itu makin sore nanti makin ramai karena di sore hari akan ada atraksi-atraksi budaya seperti nanti sore ada kuda lumping dan ditutup dengan pertunjukan air mancur. Pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan membludak. Banyaknya wisatawan yang datang mengakibatkan 12 anak terlepas dari pengawasan orang tua. Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun ini menangis saat diselamatkan petugas kantor pusat informasi Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta. Bocah tersebut sebelumnya sempat hilang dari pengawasan orang tuanya. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Taman Marga Satwa Ragunan membuat sedikitnya 12 orang anak terlepas dari pengawasan orang tua hingga akhirnya diselamatkan petugas. Anak-anak ini terlepas saat bermain di sekitar kandang satwa dan juga terdorong oleh pengunjung lain. Para orang tua dihimbau tetap waspada dan mengawasi anak-anak saat libur di tempat keramaian. Ada 12 anak ya. Kalau kita melihat ini memang selama ini belum bisa zero atau belum bisa anak itu tidak ada yang terpisah. Walaupun sudah kita lakukan langkah antisipasi ya, namun karena tingkat keramaian yang sangat luar biasa, tetap terjadi anak, dan menurut kami ini adalah angka yang rendah ya dibandingkan dengan volume pengunjung yang sampai mencapai 88.000, dan tadi informasinya sudah sampai semua ke orang tua ya. Ya, di Jakarta, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara masih dimanfaatkan warga untuk berlibur. Antrian panjang kendaraan roda 2 dan 4 sudah terjadi di ruas jalan akses menuju pintu masuk dan didominasi berwisata ke pantai. Antrian panjang kendaraan terjadi di pintu masuk gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Kamis siang. Banyaknya antrian juga mengakibatkan kemacetan hingga setengah kilometer menjelang pintu masuk. Selain kendaraan roda 4, terlihat pengunjung yang menggunakan roda 2 juga membludak. Mereka rela antri untuk dapat menikmati liburan bersama keluarga di momen libur Lebaran hari keempat. Menurut warga, selain harga tiket yang murah meriah, Ancol menjadi pilihan lantaran jaraknya yang dekat. Tiga hari usai Lebaran, Pantai Carita Pandeglang, Banten ramai oleh ribuan pengunjung yang sengaja datang sejak pagi agar bisa menikmati ombak. Namun pemirsa, bagi Anda yang berwisata ke pantai tentunya tetap harus berhati-hati. Petugas pantai mengaku sudah ada 15 wisatawan yang terseret ombak. Sejak Kamis pagi, Pantai Carita Pandeglang, Banten sudah dipenuhi ribuan pengunjung yang sengaja datang guna menghabiskan waktu libur Lebaran. Banyak dari mereka yang datang dari dini hari untuk menghindari kemacetan. Harga tiket yang terjangkau membuat Pantai Carita menjadi tujuan wisata favorit di Lebaran tahun ini. Aja bang, bersama siapa? Sama semua keluarga aja. Katanya sih seneng banget ya bisa kumpul sama keluarga, bisa habisin waktu di pantai gitu. Menghibur juga bang. Tadi satu mobil, kita kan 2 mobil, satu mobilnya itu 100.000 bang. 100.000. Nah menurut abang itu murah apa mahal sih bang? Murah bang.
Banyak wisatawan, terutama anak-anak yang bermain di tengah ombak lalu terseret arus pantai. Penjaga pantai yang memantau kondisi di lapangan langsung mengevakuasi mereka. Setidaknya sudah ada 15 anak yang terseret arus pantai. Arusnya kenceng, terus kayaknya sedang pasang. Dan banyak pengunjung, banyak yang terbawa arus. Alhamdulillah dapat terselamatkan semuanya. Nah pemirsa, bermain di pantai menjadi pilihan seru untuk mengisi waktu liburan. Namun bagi Anda yang mengajak anak-anak diharapkan untuk selalu mengawasi dan menjaga buah hati Anda agar tidak bermain terlalu jauh ke tengah pantai. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Ya, pemirsa, warga ramai-ramai memanfaatkan libur panjang Lebaran 2025 untuk mudik, berkumpul bersama keluarga hingga berwisata ke tempat-tempat hiburan seperti yang kita lihat sebelumnya. Nah, momen ini juga menjadi ajang perputaran uang di berbagai daerah. Apakah ini menjadi sinyal perbaikan ekonomi nasional? Kita akan membahasnya bersama ekonom yang sudah bergabung bersama kami. Sore ini ada Bang Fahrul Fulvian. Assalamualaikum, selamat sore Bang Fahrul. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Ya, selamat Lebaran, masih dalam suasana pekan-pekan Lebaran. Bang, kalau kita lihat tadi ya, tempat wisata ramai sekali. Tidak hanya di Jakarta, tidak hanya Dufan, TMII, Ragunan, tapi di beberapa daerah juga. Anda melihat ramainya pusat hiburan di berbagai daerah ini. Apakah ini punya korelasi terhadap ekonomi saat ini, Bang? Pada dasarnya sebenarnya kita bisa melihat bahwa memang setelah pada kuartal 1 kemarin ya, perekonomian kita itu penuh dengan ketidakpastian selain karena faktor eksternal dan juga ada realokasi anggaran dari pemerintah. Sebenarnya beberapa hal terkait konsumsi masyarakat momentumnya itu positif. Contohnya itu kita bisa melihat ada kenaikan upah minimum yang udah lumayan tinggi ya daripada tahun-tahun sebelumnya 6,5%. Terus juga gaji guru dan lain-lain juga sudah dinaikkan. Lalu di sisi lain kita juga masih ada dampak dari penurunan harga listrik Januari-Februari itu masih berasa di bulan Maret. Nah sebenarnya juga ada hal lain yang jarang dibahas orang ya. Kalau kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tinggal di kabupaten dan juga di pedesaan yang terekspos langsung terhadap meningkatnya harga soft commodity Pak. Soft commodity itu seperti coklat, karet dan juga kopi dan juga komoditas seperti CPO itu income-nya membaik. Jadinya ini sebenarnya fenomena yang sedang kita lihat di berbagai tempat hiburan di dalam negeri ya beberapa waktu terakhir. Nah mudah-mudahan nantinya fenomena membaiknya konsumsi masyarakat ini bisa dilanjutkan tapi tentunya dengan beberapa catatan. Oke, tadi Bang Fahrul menyebutkan kuartal 1 ya. Kita tahu biasanya kan perbaikan ada di kuartal 2 karena mungkin momennya biasanya Lebaran ada di kuartal 2. Ini kuartal 1 sudah cukup baik. Anda melihat apakah tren positif ini, tren baik ini bisa kita lanjutkan di kuartal berikutnya menurut Anda? Ada catatannya Pak, hal yang perlu selanjutnya itu dijaga oleh pemerintah itu harus bisa memberikan ekspektasi yang baik. Dan ekspektasi yang baik ini hanya akan bisa tercapai kalau pemerintah memberikan sinyal yang clear kepada pasar dan masyarakat terkait dengan realokasi APBN. Seperti sama-sama kita ketahui banyak bisnis yang menunda belanja modalnya, menunda aktivitasnya karena melihat ada perubahan drastis dari belanja negara. Kita jangan lupa ya, belanja negara itu adalah penerimaan dari sektor swasta. Kalau ini bisa dilanjutkan, tren yang kemarin kita takutkan seperti terjadinya PHK dan lain-lain bisa berubah menjadi tren perbaikan daya beli dan tren perbaikan lapangan pekerjaan. Tapi ini hal yang paling penting ya, pemerintah harus secepatnya memperjelas terkait dengan realokasi anggaran. Kalau ketidakjelasan dari realokasi anggaran ini berlanjut Pak, kita akan kehilangan momentum di kuartal 2, kira-kira seperti itu. Oke, kalau bicara tadi Anda menyebutkan harus jelas realokasi tadi anggarannya ya. Kalau untuk swasta sendiri, perlu kita tahu ya Bang Fahrul bahwa swasta juga banyak terpukul saat ini. Apakah perlu insentif atau kemudahan-kemudahan untuk bisnis-bisnis di tanah air agar juga bisa nantinya keadaan tetap baik seperti ini misalnya?
Kalau kita lihat insentif terbaik itu adalah kejelasan realokasi, Pak. Oke, kalau itu realokasinya nggak jelas, pemerintah ini mau belanjanya di mana? Apakah nanti program makan bergizi itu akan seberapa banyak? Terus program 3 juta rumah seperti apa? Lalu belanjanya seperti apa? Nah, kalau itu jelas, insya Allah swastanya akan bergerak dengan sendirinya. Kalau ternyata kita melihat masih ada penundaan informasi realokasi anggaran kuartal 2, berat, Pak. Nah, ini sama-sama kita tunggu. Insentif saya udah bagus, yang paling penting informasi terkait realokasi anggaran. Harus jelas mau ke berapa, mau berapa banyak, programnya apa saja, sehingga kita baik di sektor real maupun di sektor keuangan bisa menyesuaikan, kira-kira seperti itu. Tapi Bang Farul, kalau kita bicara nada-nada sumbang masyarakat yang membandingkan lebaran tahun ini dan lebaran tahun lalu, bahwa banyak yang merasakan bahwa lebaran tahun ini tidak begitu meriah. Plus juga kita tahu angka mudik juga turun kan. Ini juga fenomena yang cukup mengejutkan karena biasanya mudik tuh luar biasa. Anda melihat kalau tadi dari narasi yang coba kita lihat bahwa keadaan sebenarnya baik-baik saja dengan adanya upah minimum regional, ya, kenaikan gaji guru, pangan yang terkendali. Apakah benar seperti itu? Atau suara-suara sumbang tadi sebenarnya juga nggak salah sebenarnya, Bang Farul? Itu sebenarnya nggak salah. Kalau kita lihat penurunan terjadi di kelas menengah. Nah, kenapa ada penurunan terjadi di kelas menengah? Karena bisa kita lihat ya, kenaikan upah itu terjadi di pekerjaan yang bukan pekerjaan high skill. Itu yang sudah kejadian ya. Jadinya memang fenomena yang lagi kita hadapi dan harus diperhatikan adalah trading down itu terus terjadi, Pak. Mungkin kita lihat belanja meningkat, tapi bukan belanja yang mahal-mahal. Bisa jadi yang kejadian sekarang ya, kalau kita lihat banyak yang tadinya pulang kampung itu naik pesawat, berubah jadi naik mobil, Pak. Yang tadinya itu belanja di tempat yang lebih mahal, berekreasi di tempat yang lebih mahal, itu berubah ke berekreasi ke tempat yang lebih murah. Itu yang kita lihat kejadian, dan memang ini adalah isunya. Ada perbaikan, tapi memang perbaikan ekonomi ini tidak merata. Dan memang isunya terjadi di segmen kelas menengah. Ini jadi PR pemerintah. Dan kelas menengah ini baru bisa meningkat kalau informasi terkait dengan realokasi anggaran itu bisa meningkat, bisa diperjelas oleh pemerintah juga. Karena sebagai besar bisnis dari kelas menengah itu terkait juga dengan APBN, kira-kira seperti itu. Menarik sekali ini informasi. Berarti kalau tadi saya baca dari ucapan tadi Bang Farul bahwa ada trading down ya, atau fenomena pindahnya konsumen ke barang-barang yang lebih murah ya Bang ya. Ini khususnya di kelas menengah. Mereka saat ini konsumsinya ketika tadi Anda menyebutkan ketika biasanya naik pesawat akhirnya memilih kereta atau mungkin moda transportasi lain. Ada data tidak Bang bahwa memang hal ini terjadi di kelas menengah dan trennya memang seperti itu di lapangan? Mari kita lihat trafiknya ya Pak, data trafik yang harusnya muncul ya dari BPS 1 bulan sampai 2 bulan ke depan. Kalau dari anekdotal evidence saja yang saya lihat dari teman-teman saya yang mudik, memang terjadi fenomena seperti itu Pak. Nah, fenomena bahwa yang tadinya naik pesawat berubah jadi naik kendaraan, jadi moda darat. Nah, sehingga perbedaan moda spendingnya ini terjadi berbeda. Aktivitas dan keriaannya sama, Pak. Aktivitasnya sama banyak, tapi tidak membeli barang yang lebih mahal. Membeli yang lebih sederhana, sehingga tetap bisa menikmati Idul Fitri di kampung halaman bersama keluarga. Nah, jadinya memang PR pemerintah bagaimana mengubah trading down ini jadi trading up lagi, Pak. Trading up hanya akan terjadi kalau ada optimisme. Kalau ada ketidakpastian di depan, orang pasti mikirnya berhemat. Nah, ini yang harus kita sikapi bersama. Di kondisi sekarang ini kita harus menciptakan optimisme di masyarakat. Oke, baik Bang Farul. Sekarang coba kita lihat bersama Bang Farul. Saya ajak teman-teman yang juga menyaksikan saat ini. Kalau bicara ekonomi dan wisata momen lebaran, apakah benar memang tempat-tempat wisata ramai? Saat ini kita coba lihat liputan dari SeaWorld Ancol berikut ini. Hari usai Lebaran, SeaWorld Ancol menjadi salah satu tujuan wisata favorit warga Jabodetabek. Terlebih lagi, anak-anak sangat antusias karena di dalamnya terdapat beragam jenis ikan dan biota laut lain yang cantik.
Terowongan laut dan akuarium raksasa ikonik menjadi daya tarik utama yang memungkinkan pengunjung menikmati sensasi berjalan di dasar laut sambil melihat ikan berenang di sekelilingnya. Selain itu, pengunjung juga dihibur oleh pertunjukan sulap dan ilusi optik dari dalam akuarium yang sangat menarik. Anak-anak belum liburan di hari ketiga, kebetulan kemarin lagi sakit dan alhamdulillah sekarang bisa ke SeaWorld dan juga rencana mau ke Ocean Samudra ya. Karena menurut saya SeaWorld ini kan pertama kali ya adanya akuarium terbesar ikan di Jakarta. Jadi kebetulan anak belum pernah ke sini, jadi saya mau berkunjung ke sini. Yang lainnya udah pernah. Diprediksi pengunjung kawasan Ancol dan juga SeaWorld akan terus bertambah di akhir pekan seiring dengan masa libur cuti bersama yang masih tersisa. Dari Jakarta, Muharlin Panduprio Aji, iNews melaporkan. Oke, Bang Farul, kita lanjutkan bahwa bicara tempat-tempat wisata ini jadi konsumsi banyak orang, banyak kelas ya, seperti itu, mau menengah, mau bawah juga. Nah, kalau kita lihat tadi di Jakarta, SeaWorld ya, this is not very low, tapi juga menengah juga bisa. Anda melihat bahwa sebenarnya tempat-tempat ramai yang memang juga tidak murah ya, tapi tetap ramai dikunjungi. Apakah ada analisa tertentu menurut Anda terkait tadi perbaikan ekonomi? Saya lihatnya memang kalau income middle to low itu ada perbaikan, Pak. Oke. Itu bisa kita lihat ada peningkatan spending di sana. Nah, ini mungkin kalau kita lihat nih, kalau mau dilihat ini perbandingannya mungkin bisa dibandingkan bagaimana trafik yang ada di mall-mall high-end Jakarta. Itu mungkin turun. Dan juga perubahan data penjualan FMCG dari beberapa perusahaan besar, terutama FMCG asing, itu melihat terjadi momentumnya sedikit turun. Nah, ini yang kita lihat ya, di kondisi sekarang ini, kalau kita mau bicara ada pelemahan, kita harus lihat dulu segmennya yang mana. Karena kalau kita lihat segmen dari menengah ke bawah, itu well supported dari kebijakan-kebijakan yang ada. Bahkan kita bisa lihat, dalam 2 bulan terakhir, itu ada penurunan biaya listrik kita paling nggak. Itu yang saya lihat akan sangat wise sekali dan jumlahnya lumayan, bisa berubah menjadi biaya untuk pergi ke SeaWorld bersama keluarga di hari ini. Itu yang kita lihat, Pak. Ini memang harus lihat segmen per segmen. Kalau kita lihat mass market, insya Allah ada recovery. Ditambah lagi kalau kita lihat di kabupaten ya, rekan-rekan kita yang terekspos kepada soft commodity dari kalangan petani, nilai tukar petani itu sedang mengalami perbaikan yang luar biasa. Kalau di Sumatera ya, terutama harga karet sudah kembali ke level tertinggi sejak tahun 2012. Nah, ini dia. Ada pergeseran. Kalau kita lihat, ada cerita perlambatan, benar. Itu adalah fenomena kelas menengah perkotaan, Pak. Itu kita lihat. Kita mesti lihat segmen per segmen. Menarik ini, Bang itu. Farul, kelas menengah perkotaan. Anda juga menyebutkan mall-mall high-end tadi. Plus, kalau saya lihat juga tren pre-order, ya handphone terbaru ya. Kita tahu minggu depan sudah rilis. Juga cukup ramai loh, Bang. Ini menengah gimana, Bang? Kalau kita lihat trennya, menengah atas atau menengah bawah yang memang ikut arus ini? Kalau kita lihat, kalau menengah ke bawah itu masih ada well support ya. Kalau menengah ke atas, itu kalau kita lihat momentum dari income-nya sudah tidak setinggi 2-3 tahun terakhir. Coba misalnya kita bayangkan seorang pengusaha kelas menengah yang dulu waktu zaman COVID itu bisa melakukan efisiensinya yang banyak dan belum perlu untuk menaikkan upah. Nah, di kondisi saat ini ketika upah minimumnya sudah naik banyak, bersama juga dengan kenaikan harga bahan baku, pendapatan dari bisnisnya tentunya ada sedikit yang berkurang. Nah, ini fenomena yang sedang kita lihat. Dan kalau kita lihat juga kenaikan income itu, kalau kita lihat itu data-data itu ya, kenaikan income di sektor yang blue collar itu kecenderungannya lebih naiknya lebih cepat daripada income white collar. Jadinya kalau kita lihat sekarang yang agak susah naik itu pendapatan dari white collar worker kita. Saya sendiri ya yang bekerjanya white collar sudah lupa, Pak, kapan
terakhir kali kita naik gaji double digit? Udah nggak ada, udah slow banget beberapa tahun terakhir. Kira-kira seperti itu. Jangan curhat, nanti saya teman-teman saya bisa mendengarkan. Tapi lagi-lagi ya Bang, dengan situasi yang seperti sekarang ya, tantangan global ya, perang ekonomi, paling tidak kita tetap harus bersyukur bahwa kita masih bisa hidup dan juga bekerja dan juga tadi punya harapan untuk perbaikan. Apalagi momen Idul Fitri ini kita lihat trennya positif. Semoga terus berlanjut ya, Bang Fahrul. Terima kasih banyak atas waktunya ekonom kita, Bang Fahrul Fulvian. Tetap semangat ya dengan tantangan di kedepannya. Terima kasih Bang. Iya. Oke, kita lanjutkan pemirsa, masih bicara liburan dan lebaran, ini banyak keluarga yang mengisi waktu libur dengan bermain wahana air yang ada di Bogor, Jawa Barat. Selain seru, pengunjung mengaku rekreasi ke sini sekaligus untuk menghindari kemacetan di Bogor. Ribuan pengunjung menghabiskan waktu libur lebaran dengan bermain wahana air yang ada di Bogor, Jawa Barat. Para pengunjung datang dari berbagai wilayah di Jabodetabek untuk menikmati waktu bersama keluarga. Berbagai wahana air yang tersedia menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang. Salah satunya wahana kolam ombak yang menyediakan ombak laut buatan. Selain itu, juga ada perosotan dengan ketinggian mencapai 8 meter yang tidak kalah seru karena tentunya memacu adrenalin. Libur lebaran. Kenapa pilih liburan di sini, Bu? Seru aja, bisa buat anak kecil berenang. Luas tempatnya. Seru. Sejuk. Hah? Sejuk, Pak. Sejuk. Kenapa nggak memilih ke puncak? Apa karena macet atau gimana? Iya, macet. Iya, macet. Ini sama keluarga atau gimana? Sama keluarga. Diprediksi jumlah pengunjung di kawasan wisata air ini akan terus meningkat seiring dengan libur panjang lebaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.